teman-teman, karena ini kan pelatihan kayak gini udah lama kita. Lalu kemudian ada masukan-masukan. Kira-kira kalau saya rumuskan, kapasitas SDM Kemenak dalam penguatan moderasi beragama ini ada 5 klaster ya. Pertama, memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan pertama memahami nilai universal ajaran agama. Kita harus paham nilai universalnya apa. Kenapa nilai universal perlu dipahami? Supaya bisa ada titik singgung, titik temu. Jangan sampai hanya nilai-nilai yang partikular ya. Kalau hanya partikular itu yang terjadi seolah-olah tidak ada titik temu antar agama. Jadi kita harus bisa memahami sampai ke esensi dan nilai-nilai universal agama. Yang kedua, memahami argumentasi teologis moderasi beragama. Kita harus memiliki argumentasi itu sehingga ketika dipatahkan oleh orang kita punya argumentasinya. Ya tentu saja sesuai dengan kemampuannya ya, tidak bisa seperti kayak Imam Nawawi. Dia juga tidak bisa seperti teman-teman semua. Setiap orang itu kan punya syakilahnya masing-masing. Karena itu saya selalu mengatakan setiap orang itu pinter dan bodoh pada bidang yang lain. Sekaligus juga orang itu bodoh dan pinter pada bidang yang lain. Karena itu semua orang pinter. Sekaligus juga bodoh. Profesor siapa sebut? Ini kalau suruh bercocok naik beca, kira-kira cepetan mana dengan tukang beca? Tukang beca. Karena itu ujian nasional itu perlu dianukin juga, perlu di. Misalnya orang pesantren mondok 10 tahun, hafal alfiah, belajar tafsir sekian kitab tafsir, macam-macam. Tapi suruh ujian nasional kira-kira lulus nggak? Nggak akan lulus. Karena yang dites apa? Bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, sesuatu yang tidak diajari di pesantren. Jadi ini karena itu sudah pintar dan pintar dan bodoh itu soal ukuran. Kalau ukurannya oke, jadi kayak ceramah lagi. Memahami argumentasi teologi agama ya tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Memahami indikator moderasi beragama, bersedia menghormati keyakinan umat agama lain. Ada komen nggak soal ini, ciri-ciri ini? Setuju nggak dengan ciri-ciri ini? Setuju. Halo? Setuju. Pas. Ada yang mau ditambahin? Clear ya? Clear. Sikap diri, memiliki nilai-nilai tadi sebetulnya apa? Nilai beragama itu apa? 5 budaya kerja. Ini SDM Kemenak ya. Inklusif, demokratis, egaliter, moderat, humanis, non diskriminatif, berani anti kekerasan. Yang 5 bisa ditambahkan. Ada catatan? Setuju nggak sikap diri SDM Kemenak? Harus begini. Ditambah 5. Ditambah religius. Itu ada di wawasan keagamaan ya. Semua kita kan religius. Sebenarnya orang demokratis, humanis, anti kekerasan itu religius nggak? Religius. Ya. Terus kecakapan. Citra diri ASN Kemenak, konsep diri sebagai aparatur negara untuk urusan agama ya. Kepemimpinan, keterampilan membangun jejaring, kemampuan membentuk pemahaman resolusi konflik, berpikir kritis, analisis sosial, literasi digital. Setuju nggak? Ada yang perlu ditambahkan nggak? Ada perlu tambahkan nggak? Kecakapan. Jamnya ini udah males ya. Kecakapan. Jadi kira-kira SDM Kemenak itu harus cakap. Cakap apa? Cakap sebagai aparatur negara untuk urusan agama. Itu sudah dengan bidangnya ya. Kepemimpinan, keterampilan, oke nggak? Oke. Yang keempat, paham konteks persoalan kehidupan keagamaan. Ini paham konteks ya. Paham konteks itu bukan sekedar memahami matannya ya, tetapi juga memahami mengapanya, prosesnya, konteksnya. Ini kalau orang nggak paham konteks biasanya cenderung tekstualis, bener nggak? Jenengan nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah belajar asbabul wurud, asbabun nuzul. Itu biasanya kemudian ahistoris. Karena hanya taunya teks, padahal teks itu pernah lahir dalam satu konteks tertentu. Itu karena itu orang karena terjebak ini, karena kita harus paham konteks. Memahami konteks yang membenturkan agama dan negara. Mengapa kok ada orang membenturkan agama dan negara? Nah itu. Terus kemudian memahami konteks benturan paham dan praktik agama dalam ruang internal agama. Memahami religious extremism, violent extremism. Artinya ini isu-isu yang sedang mengemuka ya hari ini soal review itu.
Jadi ini ada komen nggak soal ini? Halo? Itu yang terakhir Yang terakhir apa? ekstremisme, terus Religious. violent. Exclusivism, Violent extremism. violent extremism. Ya maksudnya apa? Maksudnya. Oke, kita terangkan. Violent. Ini kita sebenarnya singkatan aja. Ya, singkatan. Oh, singkat. Ini sebenarnya bukan religious koma ya, religious exclusivism itu satu kata. Exclusivisme religius. Religious. Terus ekstremisme, memang ekstremisme, ada lagi violent extremism. Oh, Ekstremisme kekerasan. Tanpa koma itu. iya tanpa koma itu. Iya, religiusnya tanpa koma. Iya, religiusnya tanpa koma. Betul. Religious exclusivism, extremism, dan violent Violent extremism. extremism. Jadi ekstremisme itu kalau di mana PBB itu membedakan antara ekstremisme dan violent extremism. Ada orang ekstrim, tetapi dia tidak melakukan kekerasan. Hanya di ide. Hanya di ajaran mungkin ya. Konsep. Pernah nggak melihat misalnya kamu kalau sholat di satu masjid lalu kemudian setelah sholat selesai dipel? Itu ekstrim atau enggak? Ekstrim. Betapa ekstrim? Ekstrim, masa kita dianggap najis? Terus kemudian tempat sholatnya Pel. Tetapi kelompok ini setahu saya tidak pernah melakukan kekerasan. Itu namanya ekstremisme saja. Tapi ada kelompok lagi yang sudah ekstrim tapi dia menggunakan kekerasan. Itu tadi boleh merampok, boleh membunuh, boleh kalau tujuannya untuk jihad. Itu sudah menggunakan kekerasan. Tapi kelompok ini setahu saya itu nggak pernah melakukan kekerasan, tapi ekstrim. Karena menganggap lain misalnya mengkafir-kafirkan. Ada kelompok nggak yang mengkafir-kafirkan? Ada, tapi dia tidak melakukan kekerasan. Nggak pernah orang kafir dibunuh atau dilemparin rumah ibadahnya. Tapi dia hanya ngomong oh itu kafir, itu orang yang melakukan tahlilan itu kafir bid'ah. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dan itu hanya ekstrim di situ. Tapi tidak melakukan kekerasan. Itu bedanya. Lalu wawasan kebangsaan. Tadi sebenarnya sudah ada di sini, memiliki komitmen terhadap NKRI, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memahami regulasi, konsep dan aplikasi, mendukung dan melestarikan regulasi yang adil dan diskriminasi, memiliki kesadaran menjadi ASN Kemenang adalah wujud keimanan, memiliki kesadaran menerima kesetaraan warga negara adalah bagian dari ajaran agama. Melayani kelima tadi ya. Ada komen? Ada tambahan, ada. Halo? Ya. Ada yang tidak jelas atau Masuk. ada yang ingin diklarifikasi? Clear, Pak. Clear? Oke, kalau ini clear, anggap aja ini kita udah sepakat ya. Nah itu nanti maksud saya gini, teman-teman, ketika memfasilitasi ASN Kemenang atau SDM Kemenang, ini harus disampaikan bahwa inilah kapasitas SDM Kemenang yang diperlukan untuk penguatan moderasi beragama. Kalau misalnya SDM-nya nggak begini ya berat sekali. Oke, Bapak, itu harus disampaikan. Monggo. saya belum menemukan adanya sebuah dinamisasi.